4 tahun setelah hancurnya Isla Nublar, spesies dinosaurus sekarang hidup berdampingan dengan manusia dan berbagi tempat di bumi. Hal itu juga sepertinya ditunjukkan dalam trailer Jurassic World Dominion yang berdurasi kurang dari 3 menit ini. Apakah manusia akan tetap menjadi spesies penguasa di planet ini? Atau kita harus berbagi tempat bersama makhluk paling menakutkan dalam sejarah? Hari ini kita akan breakdown satu persatu trailer Jurassic World Dominion sambil mencari tahu hal-hal menarik apa yang ada di dalam trailer tersebut. The world needs him. Oke, trailer dibuka dengan karakter utama yang ada di film Jurassic World sebelumnya, yaitu si Owen Grady, yang terlihat sedang menunggangi kuda bersama dengan 2 orang yang lainnya, yang berpakaian seperti layaknya koboi. Mereka terlihat menggiring kawanan Parasaurolophus di sebuah tempat yang tertutupi oleh salju. Sejak terakhir kalinya Owen muncul di film Fallen Kingdom, jelas Owen merupakan salah satu sosok yang bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi sekarang ini. Owen sepertinya berusaha mengendalikan kekacauan yang telah dia ciptakan sewaktu melepaskan para dinosaurus ke dunia. Mungkin salah satunya adalah dengan cara menggiring Parasaurolophus ini ke tempat yang aman. Atau bisa aja Owen memang kepengen menangkap salah satu dari Parasaurolophus itu untuk ditunggangi oleh dirinya sendiri. Hal itu juga bisa dilihat dari tali yang terikat di leher hewan tersebut. Hal itu memang masuk akal mengingat Parasaurolophus ini memang merupakan spesies herbivora yang jinak dan pastinya lebih mudah ditunggangi manusia daripada memilih jenis dinosaurus yang lain, macam raptor atau binatang buas yang lainnya. Dengan ukurannya yang ramping dan juga kecepatannya, mungkin saja Owen memang memilih makhluk tersebut untuk dia tunggangi. Scene kemudian berlanjut lagi nih, di mana kita melihat seekor Apatosaurus yang terlihat sedih dan meraung di tengah hujan salju. Di sini kita juga melihat kembali karakter dari Maisie Lockwood, cucu dari Benjamin Lockwood, temennya si John Hammond, yang kini sudah menjadi anak angkat dari Owen Grady. Belum jelas kenapa Maisie ada di tempat dengan banyaknya para kuli bangunan. Tapi yang pasti hal ini memperlihatkan kalau banyak sekali dinosaurus herbivora yang sedang berjuang untuk bertahan hidup, dan sekaligus memberikan gambaran tentang seberapa luas dinosaurus pada saat ini. Tentunya hewan-hewan seperti Parasaurolophus dan Apatosaurus ini pastinya sangat menderita jika hidup dengan suhu yang dingin seperti ini. Bukan cuma soal iklim yang coba diperlihatkan di trailer ini, tetapi bagaimana dinosaurus berkembang biak juga coba disinggung di dalamnya. Di mana kita akan melihat sosok dari Blue, makhluk peliharaannya si Owen, yang sedang berjalan bersama dengan anaknya. Dilihat dari corak dan tingkat kemiripannya, kemungkinan ini memang anak dari Blue. Lalu pertanyaannya yang timbul dari sini adalah, apakah semua dinosaurus yang ada sekarang memang bereproduksi sendiri? Nah, Owen di sini sepertinya memang sudah lama memelihara kembali Blue dan kemudian melatih baby Blue seperti yang dia lakukan dulu kepada ibunya. Kemudian kita akan mendengar beberapa dialog kalau keluarga Owen ini sepertinya akan mencoba melindungi Blue dan juga anaknya dari sesuatu. Apakah sesuatu yang dimaksud adalah manusia? Bisa iya, bisa enggak. Dia bisa saja diburu oleh manusia, karena Blue ini bisa dibilang makhluk yang paling cerdas jika merujuk di dalam film Fallen Kingdom, yang pada waktu itu Blue juga dijadikan target utama oleh para penjahat. Namun bisa juga bukan manusia, bisa aja predator atau velociraptor jenis lain yang lebih sadis dari Blue dan juga bayinya. Nah, setelah masalah iklim dan reproduksi, kini kita juga akan dibawa ke sebuah masalah yang lebih rumit, yaitu apakah manusia dan dinosaurus bisa hidup berdampingan. Di dalam scene ini menunjukkan bagaimana Mosasaurus menyerang sebuah kapal penangkap ikan. Hal itu sepertinya membuktikan kalau manusia dan dinosaurus tidak bisa hidup berdampingan, malah akan menciptakan bencana yang lebih besar lagi. Mosasaurus sendiri lolos dari Isla Nublar dan tetap hidup sampai sekarang, meskipun terakhir kalinya dia muncul ketika menyerang kapal milik para camper di Camp Cretaceous season yang keempat. Trailer ini memang benar-benar menggambarkan sebuah masalah ketika manusia dan dinosaurus berusaha untuk hidup di dunia yang sama. Nah, setelah dibawa dengan kekisruhan antara manusia dan dinosaurus, trailer ini mencoba meredam tensi yang naik turun tadi dengan kemunculan dari Ellie, Ellen, dan juga tentunya Ian Malcolm. 3 karakter ikonik yang amat sangat dikenal apalagi bagi para pecinta film Jurassic. By the way, gue kurang tahu ya apakah kemunculan mereka bertiga ini hanya sebagai cameo atau akan memainkan peran yang jauh lebih signifikan. Apalagi Ellen Grant merupakan salah satu karakter yang menonjol di seluruh franchise
Jurassic. Nah, kemudian setelah dikejutkan dengan 3 karakter ikonik tadi, trailer ini juga punya satu kejutan yang baru, yaitu kemunculan Archaeopteryx. Dalam setiap film Jurassic Park dan juga Jurassic World, pastinya akan ada satu atau beberapa jenis dinosaurus yang baru. Dan kali ini Jurassic World Dominion memperkenalkan Archaeopteryx. Jenis dinosaurus ini umumnya diyakini oleh para arkeolog sebagai mata rantai yang hilang antara dinosaurus dan burung. Atau bisa dibilang Archaeopteryx ini adalah transisi dari dinosaurus menjadi burung. Ini adalah pertama kalinya makhluk tersebut muncul di layar lebar. Dalam scene ini diperlihatkan bagaimana Claire sedang bersembunyi dari kejaran Archaeopteryx yang dikenal dengan nama Therizinosaurus. Kehadiran Archaeopteryx di film ini berfungsi sebagai pengingat bahwa evolusi adalah proses yang alami. Dan mungkin kali ini Jurassic World Dominion juga nggak akan memunculkan makhluk hybrid yang aneh-aneh, kayak dulu ada Indominus Rex atau Scorpius Rex. Trailer ini sepertinya ingin menunjukkan bagaimana film Dominion akan lebih berfokus pada dinosaurus yang mulai berevolusi sebagaimana mestinya, agar sesuai dengan dunia baru mereka ini. Oke, kemudian kita diperlihatkan dengan kemunculan Atrociraptor, jenis predator yang terlihat sangat brutal dan juga sangat lincah. Dalam adegan kejar-kejaran di dalam kota, memperlihatkan bagaimana Claire mencoba melarikan diri dari kejaran makhluk tersebut. Dan bukan cuma satu Atrociraptor yang muncul, bahkan dia juga mengejar Owen bersama dengan kawanannya dalam adegan yang lain di dalam kota ini. Di sini juga kita akan melihat 2 makhluk besar yang lain, yaitu Carnotaurus dan juga Allosaurus, dalam proses kejar-kejaran tersebut. Dari banyaknya dinosaurus yang muncul tentunya akan menimbulkan ketakutan. Ketakutan yang mungkin dapat menyebabkan kepunahan manusia. Karena itu dari trailer ini menunjukkan ternyata tidak semua orang melihat hubungan antara dinosaurus dan manusia itu sebagai permusuhan. Karena kita juga bisa melihat sebuah tempat yang kemungkinan itu akan menjadi habitat baru bagi dinosaurus untuk ditinggali, yang memang sengaja dibangun untuk menampung dan melindungi manusia dari para dinosaurus. Atau mungkin tempat tersebut hanya akal-akalan para manusia-manusia yang serakah. Kalau kita melihat ke belakang lagi, Lockwood sempat menyinggung tentang sebuah habitat yang baru, yang belum rampung pada saat itu. Apakah ini adalah tempat yang dia maksud? Atau ini merupakan bagian dari rencana InGen, Biosyn, Manticore, atau apapun perusahaan sejenisnya? Nah, kemudian kita diperlihatkan sebuah momen ketika dinosaurus bersayap raksasa yang dikenal sebagai Quetzalcoatlus menyerang pesawat yang dikendarai oleh Owen, Claire, dan juga salah seorang temannya. Scene kemudian berlanjut lagi dengan berbagai macam dinosaurus yang muncul, kayak Nasutoceratops, dan tentunya ini dinosaurus ikonik juga, yaitu Dilophosaurus. Makhluk ini muncul di Jurassic Park yang pertama dan juga Camp Cretaceous season yang keempat, dan kini dia muncul lagi. Nah, kemudian trailer diakhiri dengan sangat-sangat brilian dan menurut gua paling berkesan, yaitu callback panggilan klasik yang buat kalian penggemar film-film Jurassic, kata-kata ini pasti akan selalu diingat. Don't move. Yes, kata-kata itu mengingat kembali bagaimana ketika dulu T-Rex muncul di hadapan Ellen Grant. Kemudian suasana semakin tegang nih ketika Ian Malcolm menambahkan sebuah kalimat yang berbunyi, Bigger. Why do they always have to go bigger? Hal itu seakan-akan ingin mengingatkan kalau franchise ini selalu menghadirkan dinosaurus yang lebih besar dari sebelumnya. Dan pastinya sosok yang lebih besar yang dimaksud adalah Giganotosaurus. Yes, kalau dilihat sekilas penampakan dari kepalanya, kemungkinan ini memang Giganotosaurus. Ini adalah dinosaurus terakhir yang muncul dalam trailer Jurassic World Dominion, dan sekaligus mengakhiri trailer untuk Jurassic World Dominion ini. Menarik banget tentunya, dan gue berharap akan ada sedikit bocoran atau apapun itu yang bisa kita jadikan sebuah teori nantinya. Kalau sekarang sih enggak ya, karena begini aja udah seru cuy. Nah, menariknya nih, Jurassic World Dominion ini bakal mengambil timeline 29 tahun setelah kejadian Jurassic Park yang pertama. Dan kalau kalian sadar, taman hiburan Jurassic Park sebenarnya tidak pernah benar-benar dibuka untuk umum, seperti yang direncanakan pada tahun 1990-an. Baru setelah Masrani Global Corporation membeli InGen, taman tersebut akhirnya dibuka untuk umum, dan berganti nama menjadi Jurassic World pada tahun 2005. Nah, sejak saat itu, Jurassic World beroperasi selama 10 tahun sebagai tujuan wisata, hingga akhirnya terjadi insiden Indominus Rex yang memaksa taman itu ditutup secara permanen pada tahun 2015. So, menarik banget untuk menggali lagi lebih dalam tentang Jurassic Universe ini. Tapi karena keterbatasan waktu juga lah yang akhirnya memisahkan kita cuy. Oke lah, sekian dulu untuk hari ini. Semoga kalian terhibur ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I